Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Khairatul Laili dengan NIM 52205120009 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Syarif MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Politik Pendidikan yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab soal ujian akhir semester kali ini. Dari ketiga soal yang telah diberikan, maka saya izin menjawab untuk soal yang nomor 3, yakni Orde Baru telah membawa perubahan luar biasa pada sistem pendidikan Indonesia. Sebutkan apa saja perubahan yang dilakukan Orde Baru dalam sistem pendidikan di Indonesia dan apa pengaruh kebijakan tersebut pada pendidikan Islam di Indonesia. Untuk itu, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang perubahan yang dilakukan Orde Baru dalam sistem pendidikan di Indonesia. Masa Orde Baru dimulai sejak tahun 1966 sampai 1998, merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan. Pemerintah Orde Baru melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan di seluruh Indonesia. Lalu, apa saja perubahan yang dilakukan Orde Baru dalam sistem pendidikan Indonesia? Yang pertama, yakni wajib belajar. Pada tahun 1984, Orde Baru mewajibkan semua anak Indonesia untuk bersekolah selama 6 tahun, yang berarti semua anak harus masuk SD dan menyelesaikan pendidikan dasar. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar setiap anak Indonesia, dimanapun mereka tinggal, bisa mendapatkan pendidikan dasar yang sama, tidak terkecuali. Hal ini membantu meningkatkan tingkat melek huruf dan akses pendidikan di Indonesia. Pengaruh pada pendidikan Islam, yaitu dengan adanya wajib belajar, anak-anak yang sebelumnya mungkin tidak bersekolah, sekarang wajib belajar di sekolah. Namun, ini tidak berarti bahwa pendidikan agama Islam mendapatkan perhatian lebih. Di sekolah-sekolah umum, pelajaran agama Islam diberikan sebagai salah satu mata pelajaran, tetapi tidak seprioritas pelajaran lainnya, seperti matematika atau bahasa Indonesia. Jadi, meskipun semua anak bersekolah, pelajaran agama Islam tidak menjadi fokus utama di sekolah-sekolah umum. Yang kedua, yakni kurikulum terpusat. Di masa Orde Baru, kurikulum pendidikan di Indonesia desentralisasi atau dipusatkan. Artinya, semua sekolah di Indonesia, baik di kota besar maupun di desa-desa terpencil, harus mengajarkan hal yang sama sesuai dengan aturan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk menyamakan standar pendidikan di seluruh Indonesia agar tidak ada perbedaan kualitas pendidikan. Pengaruh pada pendidikan Islam, yakni dengan adanya kurikulum yang terpusat, madrasah dan pesantren yang pada dasarnya adalah lembaga pendidikan Islam juga harus mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka tetap mengajarkan pelajaran agama Islam, tetapi juga harus mengajarkan mata pelajaran umum yang diajarkan pemerintah, seperti matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Ini membuat pendidikan Islam di madrasah dan pesantren jadi lebih terbatas, karena mereka harus mengikut sertakan pelajaran umum yang lebih banyak, dan terkadang kurang fokus pada pengajaran agama Islam. Yang ketiga, yakni pendidikan Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia diperkenalkan secara formal sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Pendidikan Pancasila bertujuan agar siswa memahami nilai-nilai dasar negara Indonesia, seperti gotong royong, keadilan, dan kesetaraan. Lalu, pengaruhnya pada pendidikan Islam, yakni pendidikan Pancasila ini di sekolah-sekolah umum menjadi sangat dominan, sementara pendidikan agama Islam hanya sebagai mata pelajaran terpisah. Ini bisa menyebabkan pendidikan agama Islam terasa kurang, karena fokus lebih banyak diberikan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, yang lebih berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara daripada ajaran agama secara khusus. Yang keempat, yakni pendidikan kejuruan. Orde Baru juga mendorong pengembangan pendidikan kejuruan atau vokasi yang bertujuan untuk mencetak tenaga kerja terampil yang siap bekerja. Sekolah-sekolah kejuruan didorong untuk dibuka lebih banyak agar para lulusan bisa langsung bekerja di industri atau bidang lain yang membutuhkan keterampilan praktis. Lalu pengaruhnya pada bidang pendidikan Islam, yaitu pendidikan kejuruan ini memberi peluang bagi banyak anak Indonesia untuk mendapatkan keterampilan teknis
namun dalam konteks pendidikan Islam. Hal ini tidak terlalu berhubungan langsung. Madrasah dan pesantren yang berfokus pada pengajaran agama Islam mungkin tidak banyak menawarkan pendidikan kejuruan, kecuali beberapa pesantren yang menyediakan keterampilan tertentu, seperti kerajinan tangan atau keterampilan lain yang relevan. Dan yang terakhir adalah pembangunan sekolah. Selama masa Orde Baru, banyak sekolah dibangun dan diperbaiki untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Pemerintah juga fokus pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk membuat sekolah lebih nyaman dan layak. Pengaruhnya pada pendidikan Islam, yakni pembangunan sekolah ini tentu membantu meningkatkan akses pendidikan untuk anak-anak Indonesia, termasuk yang belajar di madrasah dan pesantren. Tetapi sebagian besar fasilitas ini lebih difokuskan pada sekolah-sekolah umum, sehingga banyak madrasah dan pesantren yang tidak mendapatkan perhatian atas fasilitas yang sama.